Oke, jadi siang hari ini saya akan bawakan materi khususnya untuk pelayanan keuangan untuk disabilitas berdaya. Nah, tempo hari saya ada dapat beberapa pertanyaan ya untuk gimana sih akses layanan keuangan untuk teman-teman disabilitas ini. Nah, menarik ya materinya. Nah, untuk pertanyaannya, oke. Yang umum dulu lah ya. Yang saya dengar ini teman-teman netra itu suka kesulitan dalam pembukaan rekening karena tanda tangannya kok tidak pernah bisa sama. Tentu saja nggak bisa sama ya. Tapi latar belakangnya saya sendiri kalau di bank ya, saya juga sebagai nasabah di bank lain, pernah sih saya juga tanda tangan dalam pembukaan rekening disuruh ngulang terus, katanya ibu tanda tangannya kok enggak sama. Saya bilang, Mbak, tanda tangan itu yang penting kan tarikannya, Mbak. Kalau tanda tangannya sama persis itu namanya stempel. Saya bilang begitu. Nah, kalau untuk teman-teman netra, khususnya ya, itu bagaimana? Jadi kalau sekarang ini sudah ada eh, face recognition ya. Jadi untuk pembukaan rekening biasanya di bank itu difoto. Nah, orangnya bisa diverifikasi betul enggak nasabah A, nasabah B yang datang ke bank. Kemudian bagaimana solusinya untuk tanda tangan? Nah, untuk tanda tangan solusinya itu stamp bukan cap jari. Cap jari, cap jempol, terus juga dilengkapi dengan surat keterangan tidak dapat melakukan tanda tangan. Nah, tanda tangan atau yang disebut tanda tangan tidak konsisten. Tanda tangan tidak konsisten formnya ini biasanya sudah disediakan oleh bank. Begitu ya. Jadi untuk pembukaan rekening harusnya sih nggak ada masalah, tapi akan lebih baik lagi kalau memang eh, dilakukan di pembukaan rekening itu dilakukan di bank-bank yang cabang utama, yang mereka itu lebih sadar untuk pelayanan disabilitas. Nah, kita masuk ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, aksesibilitas perbankan baik SDM maupun teknologi bagi blind user. Untuk sumber daya manusia, sikap dan kompetensi SDM itu memang sangat krusial ya, terutama ketika ada layanan tatap muka di kantor cabang. Tentu saja kita tidak akan membedakan ya pelayanan itu tanpa diskriminasi. Kemudian kita juga ada prosedur khusus, jadi bank akan memberikan fasilitas pendampingan, ada CS yang akan mendampingi untuk kawan disabilitas pada saat melakukan transaksi. Dan dari pihak bank sendiri, kita ada melakukan pelatihan staf SDM yang dilatih untuk berkomunikasi yang lebih efektif. Kemudian untuk teknologi, tentu saja teman-teman disabilitas saat ini, utamanya yang netra itu merasakan lah ya, kalau di mobile banking itu sudah ramah tunanetra, karena aplikasinya itu kompatibel. Memang tidak semua bank ya, biasanya ini yang mendukung ini bank-bank himbara ya, bank-bank himbara itu contohnya Mandiri, BNI, BRI, kemudian BTN, BSI juga support, BCA. Jadi di aplikasinya itu kompatibel. Kemudian ada screen reader dan kompatibel dengan talkback ya atau voice over. Pada teksnya itu juga deskripsi teksnya itu jelas pada setiap tombolnya. Kemudian ada juga speaking ATM atau talking ATM, itu ada di beberapa kota yang menyediakan speaking ATM. Ini untuk speaking ATM itu kawan disabilitas perlu membawa headset sendiri ya. Jadi nanti di ATM-nya itu ada colokannya itu yang bisa untuk dicolokkan dengan headset.
Pertanyaan kedua, program CSR perbankan bagi disabilitas seperti modal, usaha, pelatihan, dan lain-lain. Jadi ada ya pelatihan ini, program CSR-nya ya. Jadi contoh ini dari Bank Permata, dia ada program yang namanya Permata Brief. Dia memberikan latihan soft skill, literasi keuangan, pendidikan perbankan, internet marketing, keterampilan wirausaha, kemudian dari Bank BRI, dia juga melakukan pelatihan magang di bidang administrasi dan pengembangan bisnis. BCA memberikan pelatihan merias wajah bagi sahabat disabilitas. CIMB Niaga menyelenggarakan pelatihan barista dan pemberdayaan melalui coffee stall. Bank Mandiri fokus pada pelatihan vokasi, pengelasan, dan pembinaan UMKM. Modal usaha dan pendampingan UMKM. Jadi, bank memberikan modal dan pendampingan untuk membantu UMKM yang dikelola oleh penyandang disabilitas supaya bisa naik kelas. Contohnya bank-bank mana aja? Bank Mandiri ini membina lebih dari 200 UMKM disabilitas. Bank DKI menyalurkan bantuan permodalan dan peralatan fisik bagi UMKM untuk penyandang disabilitas. BNI memperkuat pemberdayaan melalui dukungan usaha dan program UMKM inklusif. Pemberian alat bantu fisik dan aksesibilitas. Bank DKI menyalurkan bantuan alat bantu fisik senilai 100 juta untuk meningkatkan mobilitas penyandang disabilitas. Bank Sumsel Babel menyerahkan bantuan CSR berupa alat bantu bagi penyandang disabilitas. Bank Mandiri membangun infrastruktur fisik inklusif, sentra pengolahan beras terpadu. Yang keempat, pelatihan literasi keuangan digital. Jadi Bank OCBC ini meluncurkan program Semua Bisa Financially Fit, disabilitas menyala tanpa batas untuk literasi keuangan. Kemudian Permata Bank fokus pada edukasi pengelolaan keuangan dan penggunaan internet di era digital. Kemudian inklusi tenaga kerja. BCA menerima penghargaan dari Kementerian Sosial atas peran perusahaan dalam menyerap lulusan sekolah difabel sebagai karyawan. Nah, semua program-program ini umumnya didukung oleh kolaborasi dengan yayasan atau lembaga pendamping seperti Yayasan Precious One, Yayasan Menembus Batas, Kita Setara Indonesia, dan Kemensos. Pertanyaan ketiga, layanan dari lembaga perbankan khususnya bank pemerintah untuk memberikan layanan door-to-door secara berkala bagi nasabah atau calon nasabah disabilitas yang sama sekali tidak bisa mobilitas, setidaknya 6 bulan sekali. Kalau 6 bulan sekali mungkin belum ya. Tapi lembaga perbankan khususnya BUMN di Indonesia itu kini semakin proaktif menyediakan layanan inklusif banking atau layanan yang ramah disabilitas, termasuk bagi nasabah dengan disabilitas berat yang tidak bisa mobilitas. Jadi ada layanan doorstep banking atau kunjungan petugas bank BUMN seperti BNI, BRI, Mandiri, BSI, menyediakan layanan kunjungan petugas bank, baik TS ataupun teller, langsung ke rumah nasabah disabilitas atau rumah sakit. Layanan ini mencakup pembukaan rekening, penarikan atau penyetoran tunai, atau aktivasi mobile banking. Kemudian optimalisasi agen laku pandai, agen BUMN. Bank BUMN menggerakkan ekosistem agen laku pandai seperti agen BNI 46, agen BRI Link yang terdekat dengan lokasi nasabah untuk membantu transaksi perbankan harian. Kemudian juga ada layanan prioritas. Nasabah dengan disabilitas berat seringkali diperlakukan sebagai nasabah khusus yang berhak mendapatkan layanan jemput bola untuk mempermudah akses tanpa harus ke kantor cabang. Nah, gimana cara mendapatkan layanan ini?
keluarga atau pendamping nasabah disabilitas dapat menghubungi call center resmi masing-masing bank pemerintah, BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, atau datang ke cabang terdekat untuk mengajukan permintaan home visit atau doorstep banking dengan menyertakan bukti medis disabilitas. Kita lanjut, pertanyaan keempat, tips berkarir di dunia perbankan bagi penyandang difabel. Ada ya, jadi ini di bank-bank baik BCA ataupun bank BUMN ataupun OJK itu di kantor pusat utamanya itu banyak kawan-kawan disabilitas yang sudah bekerja di kantor mereka. Bagian apa saja sih yang posisi yang ramah untuk disabilitas? Ada data entry ya untuk back office. Jadi posisinya ini fokus untuk akurasi data dan pemrosesan dokumen yang cocok untuk disabilitas fisik. Kemudian ada juga telemarketing atau call center ya. Ini yang banyak biasanya menyerap tenaga disabilitas, sangat cocok untuk disabilitas fisik termasuk pengguna kursi roda atau disabilitas fisik ringan karena fokus pada kemampuan komunikasi verbal. CS atau teller itu juga ada, beberapa bank membuka posisi teller atau CS untuk disabilitas fisik ringan, bukan pengguna kursi roda. Kemudian tips yang kedua, tingkatkan kompetensi dasar perbankan. Literasi keuangan dan matematika dasar, asah kemampuan berhitung cepat dan akurat, itu kebutuhan utama teller kalau ngelamar di bagian teller. Kemudian keterampilan IT, bisa mempelajari Microsoft Office, untuk keahlian ini wajib di back office. Bahasa asing, bahasa Inggris akan jadi nilai tambah yang tinggi. Kemudian tips yang 3, cari perusahaan yang inklusif. Maksudnya ini perusahaan yang ramah difabel ya. Itu bisa dipantau, itu untuk bank-bank BUMN atau swasta besar. Contohnya Mandiri, BCA, BSI sering membuka program khusus penyandang disabilitas. Cari rekrutmen khusus, jadi cari lowongan yang menyertakan label terbuka bagi disabilitas atau difabel di situs pencari kerja. Program magang, ikuti program magang atau penempatan kerja yang dirancang untuk mahasiswa atau lulusan baru penyandang disabilitas untuk mengetahui kecocokan dengan budaya kerja. Tips yang keempat, strategi saat melamar pekerjaan, tonjolkan kemampuan, bukan keterbatasan, baik dalam CV ataupun wawancara. Fokuslah pada keahlian Anda, pada pengalaman dan pencapaian profesional Anda. Komunikasikan kebutuhan akomodasi saat diwawancarai, jelaskan secara sopan akomodasi apa yang Anda butuhkan untuk bekerja maksimal, misalnya perlu meja khusus atau perangkat lunak pembaca layar. Siapkan mental dan komunikasi. Bank menuntut emosi yang stabil dan kemampuan komunikasi yang baik untuk melayani nasabah. Tips yang kelima, bangun networking dan self-confidence. Ikuti komunitas disabilitas profesional, bergabung dengan komunitas yang fokus pada pemberdayaan disabilitas untuk mendapatkan info lowongan terupdate. Percaya diri, percaya bahwa kinerja Anda tidak berbeda dengan karyawan non-disabilitas selama diberikan kesempatan dan peralatan yang memadai. Jadi pihak perbankan di Indonesia saat ini semakin memperhatikan kemudahan mobilitas, peralatan, dan ruang kerja agar penyandang disabilitas nyaman bekerja. Pertanyaan berikutnya ini menarik ya, perkreditan khusus, KUR khusus disabilitas. Jadi pemerintah Indonesia ini mendorong program KUR yang lebih inklusif, termasuk memberikan akses pembiayaan khusus bagi penyandang disabilitas atau difabel untuk mengembangkan usaha UMKM. Sejak tahun 2024, pemerintah mulai melakukan pendataan khusus terhadap debitur KUR dari kalangan disabilitas. Jadi mereka fokus ya sampai mereka itu mendata. Kemudian berikut informasi mengenai KUR untuk disabilitas.
Yang pertama, kebijakannya dan akses KUR disabilitas. Prioritas inklusif, pemerintah mendorong lembaga keuangan atau bank penyalur KUR untuk memprioritaskan disabilitas dalam penyaluran kredit guna memperdayakan usaha pelaku ekonomi yang memiliki keterbatasan fisik namun produktif. Pendataan tahun 2024, pemerintah mulai mendata secara khusus jumlah disabilitas yang menerima KUR dengan estimasi awal mencapai sekitar 1% dari total debitur. Tanpa agunan, KUR untuk usaha mikro dengan nilai tertentu seringkali hingga 100 juta diarahkan tanpa agunan tambahan yang memudahkan pelaku usaha disabilitas. Kemudian jenis dan plafon pinjaman, penyandang disabilitas dapat mengakses berbagai jenis KUR, terutama KUR ada dibedakan 3 jenis, KUR super mikro, mikro, dan KUR kecil. Kalau KUR super mikro itu plafonnya hingga 10 juta, untuk KUR mikro plafon 10 hingga 50 juta, hingga 100 juta di beberapa bank. KUR kecil plafon di atas 50 juta hingga 500 juta. Kemudian syarat umum pengajuan KUR, itu tentunya memiliki usaha produktif dan layak yang sudah bekerja itu minimal 6 bulan. Tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan lain, dan kemudian disiapkan dokumennya itu KTP, disabilitas sering didorong melampirkan kartu disabilitas atau surat keterangan dari instansi terkait untuk memudahkan pendataan. Selain KTP juga diperlukan KK dan surat izin usaha. Tempat pengajuan. KUR disabilitas dapat diajukan di bank-bank penyalur KUR milik pemerintah seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN, atau BPD yang memiliki program kredit inklusif. Jadi ini ada contoh penyandang disabilitas telah berhasil memanfaatkan KUR dari berbagai bank untuk mengembangkan usaha sembako, kerajinan, perdagangan, hingga jasa ya, contohnya jasa laundry kiloan, servis elektronik, menjahit, kemudian jadi MUA juga ya, make up artist. Jadi walaupun tidak ada skema khusus yang berbeda, jadi KUR untuk kawan disabilitas atau KUR untuk masyarakat umum itu biasanya itu sama, kebijakannya itu sama. Tapi untuk khusus disabilitas itu kebijakan pemerintah itu fokus pada kemudahan akses, pendataan, dan inklusivitas agar penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam permodalan. Pertanyaan yang ke-6, tantangan tunanetra saat melakukan verifikasi di M-Banking harus mengedipkan mata. Nah ini unik ya, saya sendiri juga tanya dengan Direktur IT dan operasional saya, Mak, gimana itu caranya kalau harus mengedipkan mata? Kan ya tentu kesulitan. Jadi ternyata yang difokuskan untuk verifikasi itu, ini namanya liveness detection ya. Jadi manusianya itu yang ada tanda-tanda kehidupan, jadi dibutuhkan verifikasi bukan hanya sebenarnya tidak hanya fokus untuk mengedipkan mata, tapi juga bergerak ke kanan, ke kiri, atau membuka mulut. Intinya bisa diverifikasi bahwa itu bukan foto, karena kita juga harus melakukan IKWC ya, bahwa yang membuka rekening ini betul-betul orangnya sendiri, bukan foto, begitu ya. Jadi saat ini untuk tunanetra pada saat verifikasi M-Banking yang dibutuhkan kedipan mata itu memang harus menggunakan pendamping yang terpercaya, kemudian fitur aksesibilitas seperti talkback atau voice over untuk membantu posisi wajahnya, dibantu untuk karena memang kita perlu untuk wajahnya ini supaya pas di tempat yang ini face-nya harus di sebelah sini, itu tetap dibutuhkan bantuan pendamping. Kemudian dari pengembang aplikasi, pihak bank ini memang masih disarankan untuk menerapkan
opsi verifikasi alternatif seperti suara atau PIN untuk aksesibilitas yang lebih baik. Jadi kira-kira begitu. Apakah ada pertanyaan mungkin yang mau ditanyakan oleh kawan-kawan? Silakan. Siang. Baik, terima kasih untuk Ibu Henia untuk pemaparan materinya. Nah, Kak Nike, apakah sudah ada untuk sesi tanya jawab ini? Bisa? Oh ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini ada yang bertanya dari Saudara Ratna Kinasi dan Megawati. Ada berapa mau bertanya, Ibu? Ini mau berapa pertanyaan dulu atau mau langsung? Kak Nike, Dijawab satu-satu atau mau kita kumpulkan beberapa dulu? bagaimana Ibu Heni? Selamat siang. Ya, sebentar, Kak. Apa? Oke. Iya. Silakan untuk Saudara Megawati, boleh bertanya, silakan. Open mic dulu. Halo, untuk Mbak Megawati ya? Iya, Masih Megawati atau Ratna Kinasi dulu. Misalnya masih sibuk, masih sulit. Ya. Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, saya dengan Megawati. Pada kesempatan ini kami mendengarkan paparan dari Bu Heni, sangat menarik sekali untuk layanan fasilitas perbankan untuk difabel. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah satu, apa kami ini kan berada di Surabaya, apakah nanti layanan fasilitas seperti CSR dari perbankan itu apakah di Surabaya juga sudah terupdate atau terkoneksi dengan program-program yang di atas, kemudian seperti apa? Karena kan kalau yang namanya KUR atau seperti apa, sebaiknya kan memang kan pertanggungjawaban pribadi, tetapi ketika ada organisasi itu dilibatkan, inilah yang akhirnya menjadikan apa ya, istilahnya anggota-anggota ini biar bertanggung jawab untuk masalah pengembalian pembayaran, kemudian existing usahanya biar lebih baik. Seperti apa kira-kira nanti penerapannya? Apakah nanti dalam organisasi itu bisa dilibatkan juga ikut mendampingi atau sebagai pengawasan daripada anggota-anggota kita nanti kalau mendapatkan apa ya istilahnya pengambilan KUR itu tadi, fasilitas KUR. Itu aja mungkin yang saya tanyakan. Oke, terima kasih. Ya, Mbak Mega. Bagaimana Ibu Heni, langsung dijawab atau kita tanya lagi satu pertanyaan? Penanya? Satu pertanyaan lagi. Oke ya, silakan Mbak Ratna yang bertanya. Ya, assalamualaikum semuanya. Sinyalnya jelas di sini. Jelas. Banget ya. Jelas. Ya, ini saya mau tanya untuk perbankan saya kan berada di Klaten, itu juga suasananya seperti apa, sudah terupdate belum? Terus yang kedua, untuk pengambilan uang ya, ini katanya kalau disabilitas itu untuk pengambilan uang itu kalau misalnya ada yang mewakili itu tidak bisa ya, harus yang disabilitas, misalnya yang punya uang itu disabilitas di bank. Nah, itu gimana ya untuk pengambilannya itu kalau misalnya yang bersangkutan itu tidak bisa, itu bagaimana? Misalnya yang harus kan biasa ya masalah keluarga gini, ini uangnya tak ambil aja, ya nggak bisa no, kalau yang ngambil bukan aku nggak bisa, aku bisa nanti aman. Nah gitu. Nah saya takut kalau misalnya uang itu di semena-mena sama keluarga gitu. Ini caranya harus bagaimana gitu Bu Eni gitu. Untuk materinya alhamdulillah sangat menarik sekali ya Bu Eni ya. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ratna. Ya, jika Mbak Mega tadi
Ya, ada lagi juga yang bertanya melalui pesan panggilan. Satu lagi ya, Ibu Heni ya. Oke, silahkan. Ha-ha. Iya. Dari Mas benar, dari saya nggak Saudara bisa Akbar. Ya, ketangan ya. Ya, silakan Mas Akbar cari posisi Gabriel. yang bagus ya untuk sinyal. Ya, siap. Sebelumnya Oke, terima kasih. silakan. Apakah jelas suara saya? Sudah jelas. Sebenarnya tadi sempat saya tulis di kolom chat, tapi izin menyampaikan via suara saja kepada Bu Heni ya. Pertama, kan beberapa teman tunanetra itu mengalami keluhan terkait membaca layar yang tidak diizinkan oleh M-Banking. Dalam artian mereka harus mematikan aksesibilitas. Kan itu sangat susah ya, Bu ya. Nah, kira-kira dari setiap bank itu apakah ada aduan, layanan aduan yang bisa teman-teman akses biar kita itu bisa memberikan kritik atau saran, perbaikan, ataupun peningkatan dari layanan M-Banking terhadap pembaca layar. Karena tidak setiap teman tunanetra itu dekat dengan ATM dan ada yang membantu gitu. Walaupun tadi katanya ada ATM yang aksesibel, tapi ini ada juga yang belum gitu. Kemudian yang kedua, ini lagi-lagi soal aduan terkait program-program yang teman-teman harapkan tadi, kemudian aspirasi yang lain, itu apakah mungkin bank memfasilitasi saluran tersendiri gitu. Dalam hal ini salurannya mungkin saya kira ini sih tidak hanya terbatas untuk disabilitas tapi juga untuk umum. Nantinya di saluran itu ada kayak kategori-kategori, misalnya disabilitas, perempuan, orang miskin dan seterusnya gitu. Biar kita itu bisa tidak hanya mendapat layanan searah, tapi kita juga bisa memberikan feedback gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Akbar. Nah, silakan untuk Ibu Hendy bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, saya jawab dulu dari yang terakhir ini Mas Akbar ya. Iya. Jadi Iya, Bu, betul. Untuk kanal pengaduan untuk kawan disabilitas untuk memberikan masukan itu bisa melalui kanal OJK ya, namanya kanal pengaduan OJK ramah disabilitas. WhatsApp-nya itu nomor 0811 571 57157. Kemudian juga ada portal pelindungan konsumen itu di website kontak 157.ojk.go.id atau juga bisa telepon langsung ke nomor 157, ini tersedia 24 jam. Menjawab atau tidak Mas Akbar? Jelas Bu, mungkin nanti mohon admin untuk menyampaikan di grup biar teman-teman juga membaca gitu. Untuk tadi. Siap. Ya, mungkin bisa diketik di kolom chat ya supaya teman-teman bisa itu nomor-nomornya Bu Heni atau dibantu Sis Rosie. Nomor yang tadi dibacakan Bu Heni. Ya, bacakan ulang ya, mungkin saya bisa tolong dibantu ketik di chat. Bisa diketikin Kak Rosie, sudah siap? Siap. Kak Rosie. Bentar. Oke. Yep. Silakan Bu. Oke, untuk nomor WA ya, resmi dari kontak OJK 157, nomornya 0811 0811 571 571 571 lagi. ya, terakhir 57. 47 Saya ya, 0811. Saya ulang ya, 0811 ya 571
57157. Oh, baik. Yang kedua, Yang kedua untuk nomor telepon itu bisa telepon ke 157. Ini layanan 24 jam. 157. Call center resmi. Ya, ini call center resmi dari untuk kanal pengajuan OJK Ramah Disabilitas. Kanal pengajuan OJK Ramah Disabilitas. Oke, Bu. Oke, terima kasih ya, Kak. Ya, minta WhatsApp maaf. bisa nggak ya? Soalnya aku belum bisa untuk menengoknya. Menaktifkan mikrofon. Itu Mas Akbar sama Mbak Ratna tolong ditutup mikrofonnya Iya, kalau udah ya. ada berisik ya untuk mikrofon minta di-mute dulu supaya dijelaskan dengan baik dan bisa terdengar dengan baik di tempat teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk kondisinya ya. Oke, mungkin itu aja ya Bu Heni ya, nomor-nomornya ya. Ya, itu aja. Kalau yang lain sih email ya. Kayaknya lebih Kayaknya ramah untuk mendingan nomor handphone nomor aja ya biar lebih cepat aksesnya. Oke, bisa dilanjut silakan. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi Kak siapa yang bertanya? Maaf. Kak Mega dari Bu Ratna. Surabaya. Bukan, Jangan. yang kedua. Ratna. Ya. Dari Yang Klaten. Ratna. Kak Ratna ini sudah punya rekening di bank apa? Saya belum mempunyai bank rekening. Oh, oke. Jadi kalau untuk penarikan ya, ini yang ditanyakan pada saat datang ke cabang atau di ATM gitu? Iya, pada saat datang ke cabang. Kalau pembukaan rekening, bukan penarikan saldo ya atau tarik tunai dibantu oleh kuasa atau orang lain, itu sebenarnya ada yang namanya surat kuasa. Tapi kalau untuk case kawan disabilitas ya, yang mana untuk tanda tangannya itu tidak konsisten tadi, saya kok menyarankan itu tetap datang sendiri. Takutnya begini Bu, untuk nasabah sendiri atau Kak Ratna sendiri, apabila nanti disalahgunakan oleh orang lain untuk tanda tangannya ini atau dipalsukan lah ya istilahnya dokumennya itu di bank. Memang sih sebenarnya bank bisa melakukan konfirmasi, ada sih solusinya tetap ada pada saat. Jadi kalau misalnya nasabah tidak bisa datang ke bank, stepnya itu mengisi surat kuasa penarikan tunai. Surat kuasa penarikan tunai itu yang tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Nah, pada saat petugas bank menerima slip kuasa untuk penarikan tunai ini, biasanya petugas bank itu melakukan konfirmasi penarikan. Betul enggak Kak Ratna ini memberikan kuasa kepada si A, si B, si C untuk melakukan transaksi tarik tunai. Kalau memang kepepet tidak bisa hadir ke bank, memang ada solusi yang namanya surat kuasa itu tadi. Menjawab tidak Kak Ratna? Halo?
Ya, benar Bu Eni. Ya, menjawab. Terima kasih Bu Eni ya. Nah, puji Jadi Tuhan. itu nanti boleh ya untuk keluarga untuk mewakili mengambil gitu. Boleh Bu, asal sesuai dengan prosedur yang ada di bank, itu boleh datang aja ke bank, tanya, kalau saya misalnya suatu saat tidak bisa datang sendiri, saya minta diwakili oleh pendamping, itu dokumen apa saja yang harus saya lengkapin, begitu. Kalau bisa memang sebaiknya dilakukan sendiri, tapi kalau silakan pakai surat kuasa. Kasih tahu ya sing citaan sing foto ya. Lanjut, sudah menjawab Kak Ratna? Kalau sudah, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, dilanjut Bu ini kayaknya udah terjawab Sudah, pertanyaannya tadi. Iya. Yang pertama tadi pertanyaannya dari Kak Mega tadi bertanya soal layanan CSR di Surabaya, khususnya untuk fasilitas KUR untuk kawan disabilitas, begitu betul atau bukan ya tadi? Ya, jadi apakah ini sudah tersosialisasi, apakah di instansi tersebut, apakah sudah mengerti tentang programnya untuk disabilitas? Kadang hal-hal ini kan di antara pegawai aja kadang yang miss, belum ada dapat info yang seperti itu Bu Ratna, Bu Eni maaf. Kalau untuk program-program CSR itu mungkin bisa diminta aktif dari organisasi penyandang disabilitas di kota Ibu, dalam hal ini di kota Surabaya, untuk tanya ke OJK. Di setiap kota itu biasanya ada OJK ya, jadi OJK ini mewakili semua bank. Pada saat mereka ada, oh ini kita mau ada program CSR, kapan? Itu mungkin dari organisasi disabilitas itu bisa aktif tanya ke OJK-nya. Memang kalau orangnya sendiri, kita sendiri itu nggak tahu ya kapan ini ada program CSR-nya. Gitu. Iya, benar. Untuk KUR sebenarnya ya Bu, untuk KUR ini hampir nggak ada beda lah ya sebenarnya untuk nasabah atau debitur calon debitur umum sama calon debitur disabilitas. Memang kalau pas ada program tertentu yang lebih fokus, misalnya untuk UMKM khusus disabilitas, itu memang ada programnya. Nah, untuk tahu programnya itu tadi perlu dilakukan ya komunikasi antara organisasi disabilitas, fokus tanya ke OJK-nya, kapan kira-kira ada layanan CSR khusus untuk disabilitas, khususnya untuk kredit usaha rakyat gitu ya, untuk KUR itu. Ya. Jadi gini Bu, Bu Heni, kami di sini itu kan teman-teman disabilitas tuh kadang ada yang memang perlu pendidikan vokasi, kadang perlu keterampilan. Dengan adanya ini paling tidak kan kita ini mencoba untuk mengoptimalkan kemampuan mereka ini yang di sisi lain. Artinya dengan adanya pengawasan daripada organisasi itu, artinya kan punya itikat bagaimana anggota-anggota yang dibina ini ada impact dari perbankan ini paling tidak untuk kehidupannya, untuk kesejahteraannya mereka. Kedua, ada pengawasan yang artinya ada sinergi lah, keberlangsungan sustainable mungkin program kerjanya mereka, sustainable juga kesejahteraannya mereka sih, harapannya seperti itu sih. Itu aja sebenarnya tujuannya daripada Memang tujuannya program-program pedoman setara ini yang untuk disabilitas setara itu dari usaha pelaku keuangan itu memang ingin supaya kawan-kawan disabilitas ini bisa lebih optimal dalam mendapatkan atau mereka punya kesempatannya itu juga sama, mereka juga bisa mengoptimalkan mereka punya kemampuan. Nah, itu rasanya memang perlu ya diwadahi atau
bantu disalurkan melalui organisasi penyandang disabilitas, boleh bantu aktif untuk akses ke OJK. Apakah ada, jikalau kami mau di Kota Surabaya ini minta supaya ada latihan-latihan khusus untuk UMKM ini, apakah ada bank-bank yang bisa membantu? Rasanya itu mereka bisa bantu, Bu, karena sekarang dari pihak pelaku keuangan ini memang sudah ada himbauan ya, atau program lah yang namanya tadi itu program setara khusus untuk kawan disabilitas, begitu Bu. Ya, baik. Ini semoga menjadi angin segar, harapan yang baru untuk teman-teman disabilitas. Mohon izin arahannya Bu, OJK-nya nanti kemana? Tadi ada layanan 24 jam Bu. Kenapa? Tadi ada WhatsApp sudah saya berikan. Sudah saya tulis di kontak ini di apa Tapi nanti namanya? kalau bisa nemui di sana, Message. apa Bu? Bagian mana Bu, kira-kira Bu? Melalui organisasinya juga nanti chat ke WhatsApp-nya tadi, apabila kita mau mengajukan proposal untuk pelatihan kawan-kawan disabilitas bagi pelaku keuangan ini, apakah bisa disupport oleh OJK, itu bisa nanti hubungin ke telepon 147 itu untuk Kota Surabaya. Saya bisa hubungin OJK yang mana, PSC-nya siapa, begitu Bu. Betul. Betul, ya saya membutuhkan itu Bu. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya akan mampir. Kebetulan saya tunadaksa sih Bu. Seperti tapi teman-teman kita ini banyak tuna-tuna yang lain juga gitu loh. Iya. Kalau saya sendiri ini di posisi di Kota Semarang. Oke, baik. Nanti kami tunggu kontak person arahannya nanti seperti apa. Oke, terima kasih banyak. Nggih, sama-sama Bu. Apakah cukup? Cukup jelas. Oke. Saya kembalikan ke itu, Kak Niko. Oke, terima kasih untuk Ibu Heni, juga teman-teman. Iya, Kak Nike, ini sudah jam 10.55. Kita jeda sebentar ya untuk mengerjakan kuis. Nah, teman-teman, perhatikan ya. Di sisi ada acara khusus ya di setiap programnya. Ini ada kuis untuk menyambut hari ulang tahun. Di sisi radio yang pertama, nanti 1 Maret ya. Ini ada kuis ya yang mau disampaikan oleh Kak Nike. Iya. Ya, nanti jadi untuk jawabnya kirim ke nomor, perhatikan ya, kirim ke nomor 0821 4197 4738. Sekali lagi ya, kirim jawabannya ke nomor 0821 4197 4738. Nah, silakan Kak Nike untuk pertanyaan kuis ini. Baiklah, pertanyaannya. Betul. Pertanyaannya mudah ya, teman-teman, sahabat di sisi. Sekarang ini webinar yang keberapa? Jadi saya ulangin, saat ini kita webinar yang keberapa? Jawabannya langsung dijapri ke nomor yang tadi ya, sahabat di sisi. Ya, nah yang pertama jawab dengan benar adalah pemenangnya ya. Ya, jawaban yang pertama yang benar nanti akan mendapatkan hadiah. Tuh. Baiklah, Kak Budi, kita langsung ke penanya berikutnya ya. Oke, silakan ke. Iya. Nomornya diulangi lagi. Toro. Halo? Ya, Bu. Ya, Mbak. Matikan mikrofon. Matikan mikrofon. Tolong dinonaktifkan. Kenapa tidak? Oke, saya ulangin ya nomor teleponnya karena tadi pada bertanya. Nomornya 0821 4197 4738. Saya ulangi sekali lagi. 0821 4197 4738. Baiklah, penanya berikutnya silakan kepada Saudara Sultan Toro. Selamat siang.
Ya, selamat Apa siang. sebelumnya Silakan. apa jelas suara saya terdengar di sana? Jelas, jelas. Silakan. Ya, saya mau bertanya begini. Saat ini saya sudah pernah meminjam kur sampai 4 kali dan saat ini saya sedang minjam kur yang keempat kali. Nah, peminjaman 1 sampai 3 kali itu bunganya 6% di Bank BRI. Lalu di Bank BRI yang sama saya pinjam keempat, tapi bunganya nggak bisa minjam 6% lagi. Jadi sama petugas BRI-nya bunganya termasuk komersial. Saya pikir ini memberatkan nih. Bagaimana menurut Ibu gitu sebagai narasumber? Apa nggak bisa yang keempat kali itu tetap sama 6% gitu? Jadi saya sudah yang sekarang saya minjem 4 kali, yang ketiga kali bisa 6%, tapi yang keempat kali sama petugas banknya dihitung komersial begitu Bu. Terima kasih. Baik Pak, jadi untuk kur memang ada kebijakannya ya Pak, maksimal itu 500 juta dan maksimal pengajuannya itu berapa kali, itu ada Pak, memang dibatasin. Jadi tidak lagi maksimal, tidak lagi mendapatkan bunga 6% kalau sudah mengajukan yang kesekian kalinya ya Pak ya. Itu memang ada batasannya Pak. Jadi kalau misalnya pertama itu boleh pinjem sekian ratus juta, kemudian intinya limitnya maksimal secara nominal itu 500 juta. Tapi untuk pengajuan berulang kalinya itu memang dibatasin Pak. Kalau sampai sudah batas yang ketiga atau yang keempat itu dihitung itu pengajuan normal Pak, sudah tidak mendapatkan bunga kur lagi. Maaf Bu, saya minjemnya hanya 25 juta buat usaha saya di rumah. Jadi nggak sampai 100 juta. Jadi yang pertama itu 10 juta, yang kedua 25 juta, yang ketiga 25 juta, yang keempat juga masih 25 juta, tapi nggak bisa bunganya 6% lagi, dihitung komersial. Saya pikir ini memberatkan begitu Bu. Terima kasih. Ya Pak, jadi ada dua ya syaratnya. Yang pertama kalau secara nominal maksimal 500 juta, kemudian untuk yang keduanya itu memang tidak lebih dari 3 kali. Kalau sudah lebih dari 3 kali, dihitungnya pengajuannya normal, Pak. Itu memang ada apa itu, jadi batasan-batasan dari kur, memang seperti itu, Pak. Dari OJK-nya ada peraturannya yang seperti itu, jadi bank nggak bisa langgar itu. Oh begitu. Maksud saya apa ini peminjaman saya itu apa bedanya kur yang biasa sama kur yang untuk difabel? Apa bedanya Bu ya? Tadi saya sudah sampaikan ya, sebenarnya pada umumnya itu sama kur untuk difabel atau kur untuk masyarakat umum. Cuma memang ada kalau pas OJK ada melakukan program-program khusus difabel itu mereka ada apa itu kemudahan-kemudahan khusus untuk teman-teman difabel yang mau mengajukan kur gitu aja. Umumnya sama, tapi pada saat ada program kur dari OJK yang nanti bank-bank itu akan melakukan, baru itu ada perbedaan-perbedaannya, Pak. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir Bu. Kan saya di BRI sudah minjam keempat kali. Lah kalau saya misalkan pindah ke Bank Mandiri, kan saya belum pernah pinjam di Bank Mandiri. Apa saya bisa terhitung pertama kali minjam kur begitu Bu? Bagaimana Bu? Enggak Pak, jadi bisa kerekod ya. Jadi kalau di bank itu ada yang namanya slik ya Pak. Slik itu bisa cek kredit nasabah, itu bisa kok nanti diketahui. Jadi enggak bisa Pak jawabannya, sama aja. Oh begitu ya. Iya saya pikir ya agak memberatkan soalnya kan kur lumayan ya 6%. Lalu saya yang keempat bunganya terhitung komersial kata petugas banknya. Itu berarti merata seluruh bank pemerintah Bu ya? Iya, merata Pak. Semua bank yang menyalurkan kur itu memang punya standar yang sama. Oh, begitu. Baiklah Bu, terima kasih penjelasannya sudah jelas. Ya, terima kasih kembali. Baiklah, saya silakan kepada Saudara Eka untuk bertanya, silakan.
Saudara Eka Christian. Halo Kak Eka Christian dari Surabaya, silakan bertanya. Mana ini Kak Eka? Nanya berikutnya. Kalau Bro Eka belum, Saudara Ya, Aris mohon maaf. Sohano. Terima kasih. Iya, udah, Oh udah. iya, silakan. Ya, maaf. Ya, halo. Selamat siang. Ya, Ya. saya mau bertanya pada Bu Heni, itu tadi yang soal pembukaan rekening yang memang terkendala untuk kedipan mata itu memang saya mengalaminya, saya juga mengalami Bu gitu. Jadi emang verifikasi pajak nggak masalah, tapi di kedipan mata emang yang masalah. Jadi akhirnya ya tetap nggak bisa buka rekening dari melalui itu gitu. Jadi tanda tangan pun nggak bisa, melalui verifikasi pajak di Permata juga nggak bisa gitu. Akhirnya saya coba yang untuk live call dengan ini apa CS kantor pusat melalui video call itu. Akhirnya bisa melalui itu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mengalami kendala ya solusinya ya mungkin bisa buka tabungan online yang menyediakan untuk kanal video call dengan CS kantor pusat gitu. Terima kasih ya sharingnya untuk Mas. Terus mau bertanya lagi ini Bu, soal investasi. Investasi itu kan ada bermacam-macam ya, ada yang dari deposito, reksadana, saham, dan banyak lagi ya. Nah itu bedanya bagaimana dan bagaimana tingkat resiko keamanannya itu. Itu aja, makasih. Baik, untuk simpanan investasi di bank yang paling aman tentunya itu obligasi punya pemerintah ya. Contoh ORI, SUKO itu karena memang surat utang milik negara. Kemudian ada juga deposito. Jadi deposito ini simpanan berjangka di bank aman ya, relatif lebih aman dibandingkan dengan investasi dalam bentuk reksadana atau bahkan saham. Kalau saham itu mungkin lebih di pasar saham ya, kalau di bank itu biasanya kita jualnya reksadana. Nah, kalau reksadana biasanya itu dari pihak bank, petugas WMA ya, Wealth Management itu akan bertanya dulu. Nah, untuk nanti akan ada diajukan beberapa pertanyaan, kita akan coba mengetahui profil resiko nasabah ini. Nasabah ini cocok untuk reksadana tipe apa? Apakah yang pasar uang, ataukah yang terproteksi, ataukah yang campuran, ataukah reksadana saham. Jadi semakin tinggi return itu semakin tinggi resikonya, seperti itu Mas Eka. Apakah menjawab? Saya pernah coba yang ini Bu, pasar uang dan juga yang pendapatan tetap itu. Dan saya perhatikan ternyata dia masih fluktuatif ya Bu ya, ininya ya untuk returnnya itu. Oh iya Pak, Mas Eka. Jadi kalau untuk pasar uang memang yang membedakan semuanya itu dari RDPU, RDPT, RDT, RDS, saham itu hanya underlying-nya, tapi tidak ada yang bilang itu betul-betul pasti. Yang betul-betul pasti itu kalau misalnya memang ada ditawarkan yang terproteksi, misalnya itu jangka waktu 3 tahun, returnnya sekian, itu memang ada produk yang seperti itu. Tapi kalau yang murni reksadana pasar uang, itu underlying-nya itu obligasi yang cenderung lebih aman, tapi tetap fluktuatif karena harga surat utang itu kalau dijual di pasar sekunder itu naik turun. Jadi kalau misalnya SBN, ORI dan reksadana itu berarti kurang lebih hampir sama ya Bu ya? Returnnya itu Bu. Kalau surat utang negara, contoh ORI, SUKO, itu sudah ditentukan di awal Pak, returnnya atau bunganya atau kuponnya.
Itu sudah pasti. Misalnya pada saat jual, itu Mas Eka waktu mau beli sudah dikasih tahu, Mas, Kak Eka, ini bunganya sekian, pajaknya dipotong 10%. Nanti setiap berapa bulan, Kak Eka akan mendapat sekian. Itu pasti. Ya. Kalau Kak Eka beli surat utang negara itu ya. Tapi kalau RBPU itu kan nasabah atau investor itu fleksibel, mau mencairkannya itu kapan saja, mau menarik berapa. Memang bedanya kalau dengan deposito, investasi ini cairnya itu P+2 atau H+2. Nah, yang menyebabkan harganya naik turun karena kalau obligasi dijual pada saat belum jatuh tempo itu harganya mengikuti harga market. Itu yang menyebabkan harganya itu nggak bisa ori jatuh tempo. Jadi mengikuti fluktuasi ini di pasar pada saat Mas Eka jual. Oh. Jadi itu yang menyebabkan dia fluktuatif gitu Bu ya? Ya, karena kalau reksadana itu kan underlying-nya nggak cuma 1-2 macam, bisa 20 macam. Kalau saham 20 macam saham, kalau misalnya obligasi bisa 20 macam obligasi gitu Mas. Jadi harganya obligasi pada saat Mas Eka mencairkan itu berapa di market gitu. Tapi kalau untuk tingkat keamanannya itu gimana Bu kalau yang reksadana Bu? Dari reksadana pasar uang sampai reksadana campuran saham, yang paling tinggi resikonya tentu saja itu reksadana saham. Ya mungkin Bu Heni kapan-kapan boleh kita bawakan lagi webinar khusus tentang investasi kali ya Bu ya. Kayaknya seru ya. Investasi, siap. Seru kayaknya ini. Iya biar ini soalnya nanya udah banyak banget nih Kak Eka. Maaf ya udah cukup pertanyaan saya, terima kasih. Silakan yang lain. Nanti dinantikan ya webinar untuk tentang investasi. Oke, silakan Kak Niko dilanjut. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan pada Saudara Aris. Ya, selamat siang. Silakan. Ya, selamat siang. Selamat siang. Saya ingin bertanya, kalau minjam itu yang di KUR itu, yang disabilitas itu gimana ya? Saya kan belum pernah meminjam gitu. Halo. Bagaimana Ibu Heni? Iya, Mas Aris. Saya lupa ini nggak buka mikrofonnya. Oh iya, silakan Ibu Heni. Mas Aris mungkin bisa datang ke bank penyedia fasilitas KUR terdekat ya. Yang paling umum mungkin orang paham itu Bank BRI. Jadi intinya kalau untuk pinjam KUR itu hampir tidak dibedakan untuk kawan disabilitas ataukah yang calon debitur yang lain. Cuma hanya intinya kalau mau utang di bank itu punya bisnis paling tidak sudah berjalan 6 bulan. Ya, saya itu punya usaha, kan saya telah mendirikan grup musik itu. Udah berjalan hampir setengah tahun. Syaratnya sih harus sudah lewat 6 bulan Mas Aris. Nanti kalau sudah 6 bulan itu bisa datang. Jadi sebenarnya bank itu hampir tidak membedakan apakah Mas Aris ini disabilitas atau tidak. Intinya harus punya usaha, punya SIU, punya NIB, dan yang paling penting punya kemampuan untuk membayar. Itu cukup. Iya. Ya, kalau misalkan kita mau mengajukan proposal itu tadi, caranya gimana? Persyaratannya apa ya? Langsung datang aja ke itu bank yang memberikan layanan KUR. Jadi
kayak seperti kita kan mau mengajukan proposal apa untuk dana gitu loh misalnya. Mau mengajukan kredit kan maksudnya? Ya. Ya, bisa datang membawa tadi, saya tadi ada presentasikan ya, bawa KTP, kemudian bawa KK, kemudian Ya. juga didukung dengan kartu disabilitas, kemudian bawa SIUP, NIB, kemudian di SIUP NIB itu biasanya kan ada bukti usahanya ini sudah berdiri sejak kapan. Nah, datang aja ke bank. Contoh misalnya Mas Haris ini datang ke BRI, bilang saya mau mengajukan KUR ini bisa dibantu. Nanti akan ada marketing khusus KUR yang bantu Mas Haris. Kalau misalkan saya mau tanya lagi satu lagi, yang tadi yang Mbak bicarakan yang apa itu persyaratan mengenai tarikan tunai atau gimana itu, maksudnya itu prosedurnya itu gimana itu? UMKM itu? Sebenarnya untuk transaksi tarik tunai itu kita tidak bedakan apakah UMKM atau tidak. Sebatas nasabah itu sudah punya rekening di bank, kemudian nasabah itu mau melakukan transaksi tarik tunai dalam case tadi itu tidak bisa datang ke bank, itu bisa datang ke minta ke petugas bank apakah ada dokumen yang harus saya lengkapin untuk kuasa. Kalau istilahnya di bank itu surat kuasa penarikan tunai, supaya saya tidak perlu datang ke bank, cukup diwakili oleh si kuasa itu tadi. Nanti biasanya petugas banknya itu akan melakukan konfirmasi ke nasabah yang punya rekening atau nasabah yang memberikan kuasa, apakah betul Bapak, Ibu ini memberikan kuasa si A, si B, si C untuk melakukan transaksi tarik tunai. Ya, ya paham. Sudah cukup, sekian gitu aja dulu. Ya, terima kasih. Yang Bu Nis, ya Bu Eni. Ada lagi Kak Nika yang bertanya? Silakan. Ya, ada lagi dari The Killer 9 YT. Silakan. Halo Kak, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan Kak, silakan. Saya namanya Rukmini, disabilitas netra. Saya kan kalau misalnya saya mau buat SMS notifikasi itu kan nggak boleh sama bank biasanya. Saya sih, alasan saya bilang gini, dia kan sudah bikin M-Banking ya. Kalau saya nggak mau bikin M-Banking, sebabnya apa? Takutnya nanti diretas atau apa. Takutnya nanti kalau misalnya saya masuk salah link gitu, nanti bisa diretas gitu. Kalau saya pikiran saya gitu. Jadi saya nggak mau bikin M-Banking, saya maunya bikin SMS notifikasi. Jadi kalau misalnya ada transferan masuk atau keluar, itu dia bisa kasih tahu, bank bisa kasih tahu saya. Tapi yang saya tanyakan ini tambah lama, jadi kayaknya kayak menjerat gitu, kayak menjerat. Jadi pulsanya dikenainnya banyak gitu. Kalau orang-orang kan cuma 550 ya. Ini bisa sampai 1.320. 1.320 per satu kali transfer atau kita keluar atau masuk. Jadi kalau ada 10 kali habis. Kalau kita ngisi pulsa 10.000 nggak sampai 10 kali udah habis tuh. Itu kesalahan ada di bank apa di Telkomselnya ya? Saya mau tanya tuh. Kalau itu namanya memang notifikasi transaksi ya untuk nominal tertentu ya Bu ya. Jadi di bank saya juga ada yang dikeluhkan ini untuk biayanya notifikasi ini, coba boleh ditanyakan ke banknya apakah itu berlaku setiap kali ada notifikasi atau ada cukup bayar satu kali ada aja, itu bank itu ada fasilitasnya yang memang setiap bulan itu didebet
berapa ribu atau berapa puluh ribu untuk layanan SMS notifikasi itu. Enggak semua bank itu sama, Bu. Jadi mungkin boleh ditanyakan, kenapa ini kok kalau setiap notifikasi ya saya rasa kok kebangetan ya. Masa seumpama dalam sehari transaksinya itu ada beberapa kali transfer, belum lagi ada incoming transfer untuk transfer masuknya, kemudian ada notifikasi dan setiap notifikasi SMS itu harus bayar biaya, itu memang cukup memberatkan. Coba ditanyakan, seharusnya sih ada khusus ya yang namanya itu layanan Maaf, Bu, saya notifikasi. potong sebentar. Cara menanyakannya kemana tuh? Apa ke 157, apa ke mana? Bank, ke banknya tempat Ibu, karena itu kebijakan bank. Oh, kalau saya tuh, saya kan nggak mau ya bikin m-banking karena saya pikir m-banking itu untuk disabilitas netral seperti saya ini sulit. Karena apa? Kalau kita salah kan kita bisa aja salah tulis angka atau salah pencet apa gitu ya. Jadinya ntar jadi fatal. Saya nggak mau tuh begitu tuh. Saya paling nggak suka kalau ini. Saya emang emang kalau m-banking itu memudahkan ya, kita bisa langsung transfer kalau kita mau transfer ke teman atau transfer ke bank. Tapi yang saya pikirkan adalah kalau kita salah menulis. Nah, salah menulis kan itu bisa terjadi kalau dia disabilitas kan. Dan untuk menghapusnya itu tidak semudah itu. Itu kalau kita udah kirim, mana bisa ditarik kembali kan gitu. Nah itu salah satunya, makanya saya nggak mau bikin m-banking. Yang keduanya itu gampang sekali. Saya udah dengar banyak nih bank yang akhirnya nasabah itu uangnya hilang di bank. Yang terutama orang yang mempunyai uang yang banyak seperti ratusan juta atau miliaran. Makanya saya kalau saya nih pribadi nih, saya tidak mau menabung di bank. Kenapa? Karena bank itu saya takutnya dia bisa ini memanipulasi data kita untuk mengambil kita punya uang. Nah, nanti kalau dia udah ambil uang kita, bagaimana tanggung jawabannya? Kita harus lapor polisi lah, harus bolak-balik beginilah, begitulah, kan gitu. Saya nggak mau tuh yang begitu. Oke, izin menjawab ya Bu. Jadi kalau yang saat ini ada di medsos ya soal link phishing itu memang betul terjadi dan sebenarnya yang salah itu bukan pihak banknya, memang ada penipu yang dia memanfaatkan link-link dari m-banking, bukan m-banking sebenarnya itu transaksi lewat internet banking. Kalau m-banking itu kan pakai mobile banking ya. Kalau yang dalam hal penipuan ini, contohnya saya sebut ya itu VPN BCA itu link phishing. Jadi dia internet banking. Itu memang ada kejadian. Jadi kita harus lebih aware ya. Memang tidak mudah bagi masyarakat umum yang bukan orang perbankan ya untuk mengetahui itu apakah linknya phishing atau tidak. Kalau ada nasabah yang bertanya, kalau dia bilang, kok aku saiki takut ya hand transaksi di internet banking. Kalau memang takut, memang ya cobalah pakai manual dulu. Memang kita sendiri itu bingung, ini tuh phishing atau tidak. Itu untuk yang layanan klik ya, yang pakai internet banking. Tapi kalau yang untuk layanan mobile banking itu sebenarnya cenderung lebih aman, Bu. Karena mobile banking itu enggak pakai ngeklik harus nginput lagi. Itu sudah ada aplikasinya, misal mobile Brimo atau mungkin Live In by Mandiri. Itu sudah ada aplikasinya, tinggal diklik di handphonenya Ibu gitu. Dan biasanya itu kalau Ibu takut itu salah ngetik, biasanya mereka itu ada speakernya Bu, ada suaranya di aplikasinya itu ada suara-suaranya gitu loh Bu. Nah, kalau misalnya Ibu takut nabung di bank itu pilihan Bu, karena memang bank itu sebenarnya jasa kepercayaan untuk menyimpan dana di bank seperti itu Bu. Itu pilihan Ibu.
Saya kan dulu pernah ditipu ya sama orang ya, ditipu, maksudnya dia ngambil uang saya tanpa sepengetahuan saya. Itu ATM saya di bagaimana nggak tahu di cara menipunya, akhirnya uang saya hilang semua. Terus pas saya ke Bank BNI yang saya ada di sini tuh di Cilengsi, itu kayaknya mereka apa namanya si orang itu yang nganter saya, kan saya nggak tahu kalau dia nipu ya, tadinya saya nggak tahu kalau orang yang nganter saya itu yang nipu saya itu kan. Jadi dia kayaknya kerjasama tuh sama yang Bank BNI itu sama customer service-nya apa-apa. Dia bilang, Bu, di sini soalnya tulisannya kecil-kecil, katanya jadi nggak bisa dibaca, katanya gitu. Jadi Ibu kalau saya itu harus gimana ya? Akhirnya saya kan, wah kok begini ya pelayanannya, saya pikir. Kok begini ya pelayanan BNI ya kepada nasabah. Bilang tulisannya kecil-kecil jadi nggak bisa dibaca lah apa segala macem. Kalau enggak kan ketahuan siapa yang ngambil, apa dia yang kebetulan dia yang ngambil itu yang nipu saya, nganterin saya itu kebetulan karena saya nggak tahu ya, tadinya saya nggak tahu kalau dia nipu saya, dia nganterin saya ya, saya ya percaya aja sama orang banknya itu, dia bilang tulisannya kecil-kecil lah, gitu. Itu kan bukan alasan ya, masa tulisannya kecil-kecil, kenapa lu nggak gedein aja tulisannya? Iya, oke Mbak Rukmini, mungkin sekali lagi tadi Bu Heni sudah menjelaskan bahwa apakah Mbak Rukmini mau mempercayakan keuangannya ke bank itu kan pilihan kita masing-masing. Nah, tapi kita sendiri itu juga harus lebih hati-hati karena kejahatan tuh sekarang ini sudah makin canggih. Nah, karena kejahatan makin canggih, kita juga harus hati-hati. Walaupun kita disabilitas, kita bertanggung jawab juga terhadap punya kita gitu, kepunyaan kita, walaupun kita titipin ke bank. Jadi tidak sepenuhnya harus disalahkan juga ke pihak bank ya gitu. Jadi yang buat teman-teman semua, walaupun kita disabilitas, tetap kita harus hati-hati karena kejahatan itu sekarang udah makin canggih. Jadi tetap harus hati-hati ya, jangan hanya karena kita disabilitas, jadi kita merasa bahwa kita harus terus dijagain orang. Ya nggak seperti itu juga, kita harus juga menjaga diri kita sendiri gitu. Oke Mbak Rukmini ya, semoga bisa menjawab, jadi kita bisa kasih kesempatan ke teman-teman yang lain ya. Silakan Kak Nike. Ya, terima kasih Kak Rachel. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya? Karena ini sudah semua yang bertanya, Kak Rachel. Ada lagi yang mungkin mau bertanya? Atau Kak Nika yang mau bertanya? Mungkin. Ada gimana teman-teman? Ada yang bertanya lagi? Ya, kalau misalkan sudah tidak ada yang mau bertanya, mungkin Bu Heni bisa kasih closing statement-nya ya Bu ya. Jadi apa ya kesimpulannya seperti itu. Atau gimana Kak Rachel untuk foto bersama dulu gimana? Oh ini ada yang angkat tangan lagi nih. Oh ada tangan, silakan. Ya, saya Kak Christian mungkin mau menambahkan aja sih. Ketika Silakan. teman-teman ada yang kesulitan untuk tarik tunai di bank, terus pakai surat kuasa gitu ya. Nah, tadi kan Bu Eni juga sempat menjelaskan sekarang kan sudah ada speaking ATM. Nah, yang saya tahu itu kalau Bank Mandiri sudah ada. Kalau bank yang lain saya kurang tahu. Nah, saya pun sudah pernah mencobanya sendiri dan itu memang sangat membantu buat kita sebagai tunanetra. Kita bisa tarik tunai, bisa store tunai sendiri lewat ATM. Jadi, bagi teman-teman yang punya rekening, sebenarnya nggak usah nggak usah terlalu ribet mesti ambil tunai di bank, apalagi mesti pakai perwakilan keluarga atau orang-orang terdekat atau teman gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau memang banknya itu sudah menyediakan ATM bicara seperti Bank Mandiri, teman-teman bisa coba. Dan saya pun pernah coba sendiri dan itu memang bisa akses untuk kita memang ATM-nya itu. Itu. Ya itu aja saya menambahkan itu. Makasih. Ya, selamat siang. Saya sedikit juga menambahkan
dari apa yang barusan Bu Eka sampaikan ya, bahwa kita ini sebetulnya untuk sekarang ini tidak terlalu banyak mengalami kesulitan dalam perbankan ya. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah waktu kita pendaftaran saja sih, masalah foto selfie ya. Nah ini memang perlu dibantu. Tapi ada beberapa bank yang memang dia bisa menerapkan untuk sistem selfie-nya itu voice over-nya bisa membacakan dengan detail. Jadi pergerakan kita itu bisa dia baca gitu ya. Apalagi kalau kira-kira kurang ke tengah, kurang geser gimana gitu, ada bank seperti itu. Saya memakai bank yang memang akses ya. Dan terutama untuk tarik tunai. Nah, tergantung juga pengalaman saya selama ini tidak ada mengalami kendala. Kalaupun nominalnya tidak terlalu besar ya, angkanya masih misal sekitar 500.000, 1 juta, tidak perlu ke bank atau ke ATM, karena harus antri ya, harus jalan atau transportasi. Yang saya lakukan ini pengalaman saja cukup ke bank yang bermitra dengan Alfa atau Indomaret gitu. Dan saya selalu melakukan ke dua hal itu. Ke Alfa tinggal tarik tunai pakai mobile cash ya. Sekarang kan ada fiturnya itu bank. Nah, kita tidak ada biaya itu, tidak ada administrasi. Jadi kalau kita mau tarik 500 ya kita diberikan 500, tidak ada potongan sama sekali. Kalau cuma mau 200, 500 harus ke bank antri kan, kadang kita capek juga antri. Itu pengalaman saya bahwa bank sekarang sudah bisa banyak memberikan fitur-fitur yang akses dan memberikan kemudahan bagi kita untuk tarik tunai. Kalaupun start pun juga bisa, saya ke Alfa atau ke Indomaret ya, kalau ada sedikit saya tabung, saya top up, gampang sekali, tinggal ke Alfa, ke Indomaret, tidak perlu capek antri ke bank, efektif waktu, efektif biaya, hemat energi. Nah, itu pengalaman saya. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih ya, Brother Jonathan juga Brother Eka Christian. Oke, bagaimana Kak Nika? Ya, boleh. Mungkin kita mau berfoto bersama dulu ya. Iya, oke ya, teman-teman. Mungkin bisa buka Boleh ya, kamera. open cam-nya ya. Kita foto-foto bareng bersama Ibu ini dan teman-teman yang lain tentunya. Silahkan. Gimana Kak Nika? Sudah semua? Siapa yang belum? Silahkan. Masih belum semua, Kak Budi. Oh iya, ditunggu ya. Ini siapa yang ambil gambar ini? Saya boleh, saya ambil Oh ya. iya, iya. Terima kasih, Pastor Romi. Ayo dibuka itu saya. kamera. Oke, kamera dibuka teman-teman ya. Silakan yang belum dibuka. Ya. Silahkan open cam ya. Buka kameranya. Gak usah berkedip, gak apa-apa kok. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, Satu lagi. Oke. Oke, terima kasih Pastor Romi. Terima kasih Ya, teman-teman terima ya. kasih. Oke, ya silakan untuk Ibu Heni menerima closing statement untuk sesi hari ini. Silakan waktu saya berikan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Saya senang ya bisa memberikan informasi untuk kawan-kawan semua. Untuk perbankan sendiri saat ini masih berkembang ya, terus berkembang untuk mendukung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dengan adanya program setara dari OJK itu menunjukkan komitmen dari pelaku sektor usaha keuangan untuk terus mendukung layanan disabilitas untuk lebih berdaya dan lebih setara, seperti itu. Keluarin gimana nih? Mana sih Anda? Keluarin nggak? Oke. Bagaimana Ibu Heni sudah? Ya, terima kasih Bu Heni atas statement closing-nya. Oke ya. Menunya Terima kasih ya. keluar dari menunya gimana? Untuk Kak Nika, coba ya di apa?
jawaban yang benar diberikan ya untuk kuis tadi, karena ada jawab yang salah juga ternyata. Baiklah. Teman-teman, sahabat di sisi karena sudah menjawab ya. Hari ini kita adalah webinar ke-19. Nah, Itu itu yang jawabannya benar betul teman-teman ya. ya. Karena ada yang jawab 12, minoritas 12. Jadi ada di undangannya, itu ada ditulis webinar Iya. ke-19. Iya. Oke. Sudah ada pemenang, Kak Budi? Sudah ada di yang Iya. ke-10 menit 57 ya, tadi ada yang menjawab betul. Oke, Dan paling selamat tepat. ya buat para pemenangnya. Apakah perlu disampaikan di sini untuk pemenangnya? Boleh, boleh. Kak Budi silahkan. Oke. Iya, Silakan untuk Kak, nggak apa-apa Kak. oh ya, untuk pemenangnya dia menjawab dengan benar yang ke-19 dan di menit yang tercepat ya, 10.57, yaitu Brother Andrian Putra. Ya, selamat ya buat saudara Andrean Putra. Oke, terima kasih untuk Kak Nika, juga untuk Ibu Heni dan semua teman-teman ya pada webinar kali ini. Tentu sangat membekali kita ya untuk pengetahuan tentang perbankan dan keuangan dan bagaimana seharusnya kita sebagai disabilitas ya bisa memanfaatkan lah bagaimana di perbankan dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk kita bisa berbuat. Oke, Kak Nika, mungkin di penghujung persamaan kita sudah di menit yang ke-35 dari lepas pukul 11 siang ini. Iya, karena ditambahkan lagi? sudah semua dan sudah tidak ada bertanya. Terima kasih kepada Ibu Heni yang sudah bersedia untuk memaparkan materi untuk kita. Terima kasih kedatangannya. Mudah-mudahan nggak kapok ya, Kak Budi ya, untuk membantu Iya. teman-teman disabilitas di DCC Radio Iya, ini. pasti enggak lah ya, Ibu Heni ya. Senang hati, Kak. Iya. Oke, nanti di kesempatan lain akan bertemu lagi ya di webinar mungkin dengan tema yang berbeda lagi ya, yang akan membantu juga untuk teman-teman disabilitas dan kita semua tentunya ya. Oke, sekali lagi terima kasih Oh, iya. untuk ini ya, gimana? Iya, Kak Kak Budi, juga mengingatkan teman-teman bahwa ini kita akan mendapatkan e-sertifikat ya Oh yang akan iya. dipandu oleh saudara Kak Rachel. Iya, Bagaimana silakan cara Kak. mendapatkannya? Silakan Kak Rachel. Oke, terima kasih Kak Nike, Kak Budi. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dulu nih untuk narasumber kita yang luar biasa hari ini, Ibu Heni. Terima kasih banyak ya Bu Heni untuk kesediaannya berbagi dengan kami para disabilitas, sehingga kami bisa memperoleh ilmu lagi nih Bu Heni tentang perbankan, dan kami lebih tahu nih ya bahwa sekarang ini perbankan udah semakin aware terhadap sahabat disabilitas, dan saya percaya teman-teman di perbankan juga akan terus meningkatkan fasilitasnya, terutama untuk sahabat disabilitas, supaya sahabat disabilitas juga mempunyai kesempatan yang sama ya untuk terus bertumbuh, berkembang dalam usaha ataupun dalam keuangan pribadi. Dan kami juga berharap seperti tadi ya Bu Heni, kalau boleh nanti kapan-kapan kita adakan webinar khusus nih tentang investasi nih, karena kayaknya seru ya. seru itu Bu Heni, karena sekarang ini teman-teman disabilitas itu udah banyak nih yang mulai mau belajar investasi nih Bu Heni. Nah, jadi kami sangat berharap nanti kita tunggu ya teman-teman ya, webinar keberapa nih kira-kira kita akan membahas tentang investasi. Jadi tunggu saja tanggal mainnya. Nanti kita atur dulu aja. Kita atur lagi ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bu Heni. Dan tentang e-sertifikat seperti biasa, teman-teman nanti saya akan mengirimkan Google Form-nya di grup WhatsApp peserta webinar DCC ya. Link Google Form-nya silahkan diakses di sana. Bagi yang belum bergabung silahkan bergabung dulu, ada di undangan ya, grup chat WhatsApp-nya itu. Nanti silahkan diisi sesuai yang harus diisi, dan perhatikan untuk nama jangan huruf kapital semua ya, tapi depannya saja supaya tidak berantakan nanti.
Lalu untuk email yang paling diperhatikan jangan sampai salah ketik karena nanti sertifikatnya akan terkirim otomatis ke alamat email teman-teman semua. Oke, nanti Google Form-nya akan saya kirim dan nanti besok sudah saya tutup ya Google Form-nya. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Silakan Kak Budi, Kak Nike. Oke, terima kasih Kak Reza. Juga terima kasih ya teman-teman semuanya. Tetap semangat ya teman-teman. Terus kita berusaha ya untuk hal yang terbaik bagi kita pribadi masing-masing, juga untuk keluarga. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Heni dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Ya kan Nika ya? Iya, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Ya, selamat siang semuanya. Sampai jumpa, selamat siang semua. Selamat menaikkan ibadah Selamat puasa melanjutkan juga. aktivitas. Ya, betul. Selamat Ya, berpuasa. terima kasih.